Malam itu begitu sunyi. Angin dingin berembus perlahan di sekitar lapas Cebongan, Sleman. Para sipir yang bertugas malam itu tak menyangka bahwa dalam beberapa menit ke depan, mereka akan menyaksikan peristiwa yang mengguncang negeri. Di balik jeruji besi, sekelompok tahanan tertawa lepas, merayakan sesuatu yang bagi mereka adalah kebanggaan, tetapi bagi orang lain adalah kebiadaban. Mereka bercakap-cakap dengan suara keras, seolah-olah dunia ini milik mereka. Salah satu di antara mereka, seorang pria bertubuh besar dengan tato memenuhi lengannya, menyeringai lebar. "Aku baru saja menghabisi seorang anggota TNI," katanya sambil tertawa puas. Ucapan itu terdengar oleh seorang napi lain, yang kemudian menyebarkan berita itu keluar. Berita yang akhirnya sampai ke telinga sekelompok pria yang tak akan tinggal diam. Pria-pria yang bersumpah akan membalaskan dendam sahabat mereka yang tewas di tangan para preman itu. Dalam kesunyian malam, sekelompok bayangan bergerak cepat. Mereka adalah orang-orang terlatih, para prajurit yang telah menghabiskan hidupnya di medan pertempuran. Malam itu, mereka bukan sekadar tentara. Mereka adalah eksekutor. Misi mereka hanya satu, membalas darah dengan darah. Serda Ucok Simbolon bukanlah prajurit biasa. Sejak bergabung dengan Kopassus, ia telah melewati berbagai operasi berbahaya yang menguji batas fisik dan mentalnya. Dalam kesatuan, ia dikenal sebagai seorang prajurit yang berani, tangguh, dan memiliki loyalitas yang tak tergoyahkan terhadap rekan-rekannya. Baginya, persaudaraan dalam militer adalah segalanya. Tidak ada yang bisa menyakiti keluarganya tanpa konsekuensi. Serka Heru Santoso, sahabatnya, bukan hanya sekadar rekan seperjuangan. Mereka telah melewati berbagai misi bersama, berbagi suka dan duka dalam perjalanan panjang sebagai prajurit. Heru bukan hanya seorang prajurit yang disiplin, tetapi juga pribadi yang hangat dan disegani. Namun, semuanya berubah ketika sebuah peristiwa tragis terjadi di Hugo S Cafe. Malam itu, Heru dan beberapa rekannya hanya ingin menikmati waktu luang setelah berbulan-bulan bertugas. Namun, tanpa peringatan, sekelompok preman menyerangnya. Bukan sekadar perkelahian biasa, mereka menyiksa Heru dengan keji. Luka-luka menganga di tubuhnya bukanlah hasil dari perkelahian adil. Itu adalah eksekusi brutal yang dilakukan dengan penuh kebencian. Ketika kabar kematian Heru tersebar, markas Kopassus bergetar. Prajurit yang selama ini telah bertaruh nyawa demi negara, malah kehilangan nyawanya di tangan para preman jalanan. Emosi para anggota Kopassus mendidih. Namun, perintah atasan jelas, jangan bertindak gegabah. Tetapi bagi Serda Ucok, ini bukan hanya tentang kehilangan seorang rekan. Ini adalah kehilangan seorang saudara. Ia tak bisa tinggal diam ketika pelaku masih bisa bernafas dengan bebas, bahkan bangga atas kejahatannya. Kemarahannya semakin meluap saat ia mengetahui bahwa bukan hanya Heru yang menjadi korban. Sertus Riono, sahabat dekatnya yang lain, juga pernah diserang oleh kelompok yang sama hingga koma. Kejahatan mereka sudah terlalu banyak. Saat itulah, sebuah keputusan diambil. Ini bukan lagi soal hukum atau perintah atasan. Ini tentang kehormatan. Dan kehormatan harus ditegakkan. Waktu terus berjalan, tapi kemarahan Serda Ucok dan rekan-rekannya tak kunjung mereda. Mereka melihat bagaimana para pembunuh Heru masih bisa bernafas, masih bisa tertawa, dan lebih parah lagi, bangga atas tindakan keji mereka. Di dalam sel A5 lapas Cebongan, Diki Ambon dan kawanannya merasa seperti raja. Mereka membanggakan perbuatan mereka seolah itu adalah prestasi. Rudi Handoko, salah satu napi yang berbagi sel dengan mereka, hanya bisa mendengarkan dengan ngeri. "Kami habisi dia, tanpa ampun," kata Diki dengan suara keras, membuat napi lain bergidik. Ucapan mereka ternyata tak berhenti di dalam sel. Entah bagaimana, cerita itu bocor keluar, menyebar di kalangan anggota Kopassus. Serda Ucok mendengar semuanya. Malam itu, di sebuah barak militer yang sunyi, Serda Ucok duduk di depan meja kecil, menatap foto sahabatnya, Serka Heru. Di sebelahnya, Sertus Riono, yang masih dalam masa pemulihan setelah koma, hanya bisa menatap kosong ke depan. Ia tahu bahwa temannya itu menyimpan dendam yang mendalam. "Kita harus melakukan sesuatu," kata Serda Sugeng, sahabat dekat Ucok yang duduk di sudut ruangan. Ucok mengangkat kepalanya, matanya penuh bara. "Kita tidak bisa membiarkan mereka hidup dengan tenang setelah apa yang mereka lakukan. Namun, ini bukan sekadar emosi sesaat. Ini adalah tekad. Mereka bukan preman yang bertindak tanpa rencana. Mereka adalah prajurit yang terlatih. Dan jika mereka ingin bergerak, maka segalanya harus diperhitungkan dengan matang.
Dalam beberapa hari berikutnya, Serda Ucok mulai mengumpulkan informasi. Ia mencari tahu setiap detail tentang penghuni sel A5. Ia juga mempelajari tata letak lapas cebongan, sistem keamanan, jumlah sipir yang bertugas, hingga rute masuk dan keluar yang paling memungkinkan. Ternyata, yang mereka hadapi bukan hanya sekadar preman jalanan. Diki Ambon, yang memiliki nama asli Hendrik Benjamin Angel Sahetapi, bukanlah kriminal sembarangan. Ia adalah seorang pembunuh dan pemerkosa yang sudah berulang kali lolos dari jerat hukum. Bahkan, salah satu rekannya, Johannes Wan Manbait, adalah mantan polisi yang dipecat karena kasus narkoba. Setiap informasi yang mereka dapatkan, semakin menguatkan tekad mereka. Ini bukan hanya soal balas dendam. Ini soal keadilan yang tidak akan datang jika mereka hanya diam. Kemudian, sebuah keputusan diambil. Pada suatu malam yang gelap, di sudut barak yang tersembunyi, 12 prajurit Kopassus berkumpul. Kita harus melakukannya cepat, bersih, dan tanpa jejak, kata Ucok dengan suara dingin. Satu persatu, mereka mengangguk. Malam itu, mereka bukan lagi prajurit biasa. Mereka adalah bayangan yang bergerak dalam kegelapan. Dan dalam waktu dekat, lapas Cebongan akan menjadi saksi bisu bagi sebuah operasi yang akan mengguncang negeri. Mereka tidak datang untuk berbicara. Mereka datang untuk menghabisi. Rencana sudah tersusun rapi. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Serda Ucok dan 11 anggota Kopassus lainnya bukan sekadar prajurit biasa. Mereka adalah algojo yang telah ditempa oleh kerasnya pertempuran. Mereka tahu bahwa misi ini bukan sekadar aksi balas dendam. Ini adalah eksekusi keadilan dengan cara mereka sendiri. Malam itu, 23 Maret 2013, langit tampak gelap pekat. Tidak ada bintang, hanya kegelapan yang menyelimuti lapas Cebongan, seolah alam pun turut menyembunyikan sesuatu yang akan terjadi. Dalam keheningan, 12 sosok bayangan bergerak mendekati lapas. Mereka mengenakan seragam hitam, rompi anti peluru, dan topeng penutup wajah. Setiap langkah mereka begitu terukur, setiap gerakan penuh perhitungan. Tak ada suara, tak ada komunikasi yang tidak perlu. Semuanya telah dibahas dan direncanakan sebelumnya. Di gerbang lapas, 2 sipir yang bertugas malam itu mulai merasa ada yang tidak beres. Dari balik pagar besi, mereka melihat mobil hitam berhenti. Siapa itu? Salah satu sipir bertanya dengan waspada. Dari dalam mobil, seorang pria keluar, mengenakan jaket hitam dan topi. Dengan suara berat dan tegas, ia berkata, "Kami dari Polda Yogyakarta. Ini perintah atasan, buka gerbang." Sipir saling pandang. Ada sesuatu yang tidak mereka pahami. Namun, sebelum mereka sempat menolak, pria itu mengangkat sesuatu yang berkilat di bawah cahaya lampu. Sebuah senjata api. "Kalian tidak ingin mati di sini, bukan?" Suara itu terdengar dingin, tanpa emosi. Sipir itu menelan ludah, tangannya gemetar. Dengan ragu, mereka akhirnya membuka gerbang. Dan saat itulah, malam berubah menjadi neraka. Para prajurit masuk dengan cepat, bergerak tanpa suara. Mereka langsung menuju ke dalam lapas, menyusuri lorong-lorong panjang yang dingin dan pengap. Tidak ada waktu untuk ragu. Misi ini harus berjalan dengan cepat. Di ruang penjagaan, kepala keamanan lapas terbangun dari kursinya. Ia tahu ada yang tidak beres. Namun, sebelum ia bisa menekan tombol alarm, seseorang sudah berdiri di hadapannya, menodongkan pistol tepat di dahinya. "Kuncinya," kata suara berat itu. Dengan tangan gemetar, kepala keamanan menyerahkan kunci ruang tahanan. Ia tahu, apapun yang akan terjadi malam ini, ia tidak bisa menghentikannya. Pintu besi besar berderit pelan saat terbuka. Di dalamnya, sel A5 terlihat remang-remang. Puluhan napi yang sedang tidur perlahan membuka mata, terganggu oleh suara langkah kaki yang mendekat. Lalu, terdengarlah suara itu. Yang bukan kelompok Diki, "Minggir." Hening. Satu persatu napi bangkit, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka melihat sosok bertopeng dengan senjata api di tangan. Perlahan, mereka bergeser ke sudut sel, menyisakan 4 orang yang kini berdiri kaku. Di antara mereka, Diki Ambon menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan. Tanpa sepatah kata, senjata di tangan Serda Ucok mulai terangkat. Dan dalam hitungan detik, malam yang sunyi berubah menjadi lautan api. Udara di dalam sel A5 tiba-tiba terasa mencekik.
Nafas para napi tercekat saat mereka melihat laras senjata mengarah tepat ke kepala Diki Ambon dan ketiga kawannya. "Jangan! Tolong!" Satu suara terputus seiring dengan letusan pertama. Dor! Darah memercik ke dinding, ke lantai, bahkan mengenai napi lain yang berdesakan di sudut sel. Teriakan ketakutan menggema, tapi Serda Ucok tak bergeming. Matanya tajam, dingin, tanpa emosi. Ini bukan lagi tentang kemarahan, ini adalah eksekusi. Dor! 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 3 tembakan berikutnya menyalak, menumbangkan satu persatu. Tubuh mereka roboh ke lantai dalam posisi tak bernyawa. Namun, tiba-tiba, "Aku tidak mau mati. Jangan tembak." Ade, satu-satunya yang tersisa, terdorong ke sudut ruangan. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir di dahinya. Tubuhnya gemetar, matanya liar mencari jalan keluar. Serda Ucok melangkah maju, mengokang senjatanya kembali. Heru juga tidak ingin mati. Suaranya berat, nyaris berbisik, tapi terasa seperti dentuman palu di dada Ade. Ade merosot ke lantai. "Ampun, Bang. Saya salah. Saya." Dor! Satu peluru terakhir menembus dada Ade. Tubuhnya tersentak, lalu jatuh dengan mata terbuka, kosong. Hening. Darah menggenang di lantai sel, bercampur dengan bau mesiu dan ketakutan yang masih melingkupi para napi lain. Beberapa menutup mulut mereka, berusaha menahan muntah, sementara yang lain hanya bisa memalingkan wajah, tak sanggup menatap pemandangan di depan mereka. Serda Ucok menghela napas dalam-dalam. Misinya selesai. "Ambil rekaman CCTV," katanya kepada Serda Sugeng dan Koptu Kodik. Tanpa menunggu lama, 2 prajurit lainnya bergerak cepat. Mereka mencabut hard drive dari sistem keamanan, menghapus jejak mereka. Tak boleh ada bukti yang tersisa. Para sipir yang melihat kejadian itu hanya bisa membeku di tempat. Mereka tahu, malam ini bukan hanya sekadar pembunuhan. Ini adalah pesan. Pesan bahwa ada batas yang tidak boleh dilewati, bahwa mereka yang menyentuh kehormatan seorang prajurit harus siap menerima hukuman yang setimpal. Dalam waktu kurang dari 15 menit, semuanya berakhir. Tanpa suara, tanpa sisa perlawanan. Lalu, seperti bayangan, 12 prajurit itu menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan lapas Cebongan yang kini telah menjadi saksi bisu dari sebuah operasi balas dendam yang akan mengguncang negeri. Pagi itu, lapas Cebongan gempar. Mayat 4 preman yang tewas mengenaskan menjadi pemandangan mengerikan bagi para napi dan sipir yang pertama kali menemukan mereka. Darah yang sudah mulai mengering masih membentuk pola gelap di lantai sel. Berita tentang penyerangan brutal di lapas Cebongan menyebar dengan cepat. Televisi, koran, dan media online berlomba-lomba mengangkat kisah ini. Siapa pelakunya? Bagaimana mereka bisa masuk ke penjara dengan begitu mudah? Pertanyaan demi pertanyaan beredar di masyarakat. Pihak kepolisian semula menduga bahwa ini adalah aksi balas dendam antar geng kriminal. Namun, seiring penyelidikan yang lebih dalam, kecurigaan mulai mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Dugaan itu terbukti ketika TNI akhirnya merilis hasil investigasi. Penyerangan dilakukan oleh anggota Kopassus. Serda Ucok dan kedua rekannya, Serda Sugeng dan Koptu Kodik, akhirnya ditangkap. Sidang mereka menjadi sorotan publik. Masyarakat terpecah, ada yang mengecam tindakan mereka sebagai pelanggaran hukum, tetapi banyak pula yang justru mendukungnya. Mereka hanya membalas dendam atas kematian sahabatnya. Preman-preman itu pantas mendapatkannya. Namun, hukum tetaplah hukum. Serda Ucok divonis 11 tahun penjara, Serda Sugeng 8 tahun, dan Koptu Kodik 6 tahun. Ketika putusan itu dibacakan, tidak ada raut penyesalan di wajah Serda Ucok. Ia menerima takdirnya dengan kepala tegak. Baginya, kehormatan seorang prajurit lebih berharga daripada kebebasan. Pesan moral dari kisah ini begitu kuat. Keadilan yang sejati seharusnya ditegakkan oleh hukum, bukan oleh tangan sendiri. Namun, di dunia yang penuh ketidakadilan, terkadang ada batas kesabaran yang tak bisa lagi ditahan. Persahabatan sejati adalah ketika seseorang berani mempertaruhkan segalanya demi membela rekannya. Meskipun menuai pro dan kontra, kisah lapas Cebongan menjadi simbol keberanian, kesetiaan, dan harga diri. Hari itu, di dalam ruang sidang yang dipenuhi wartawan dan masyarakat, Serda Ucok menatap lurus ke depan. Tidak ada air mata. Tidak ada ketakutan.
Hanya tatapan seorang prajurit yang telah menyelesaikan misinya. Saat palu hakim diketukkan, menandakan vonis telah dijatuhkan, terdengar sorakan dari para pendukungnya di luar gedung pengadilan. Hidup Kopassus! Serda Ucok, kami bangga padamu. Namun, Ucok hanya tersenyum tipis. Bagi dunia, ia mungkin seorang pahlawan atau seorang kriminal. Tapi bagi dirinya sendiri, ia hanya seorang prajurit yang setia. Saat ia berjalan meninggalkan ruang sidang, salah satu sahabatnya yang hadir berbisik pelan, "Heru pasti bangga padamu." Ucok tidak menjawab. Ia hanya menatap langit sejenak sebelum masuk ke dalam mobil tahanan. Malam itu, namanya kembali menjadi headline di berbagai media. Tapi bagi mereka yang mengerti, kisah ini bukan sekadar berita. Ini adalah cerita tentang keberanian, kesetiaan, dan harga diri. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah Serda Ucok layak dihukum? Ataukah ia justru pahlawan dalam bayang-bayang? Tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang mengetahui kisah luar biasa ini.